kami sudah mendapat memperoleh ya Tuhan Yesus pemulihan. Berkati ya Tuhan keluarga Saat Teduh dengan sebuah firman yang mudah dimengerti namun tajam bermata dua. Bapa, di dalam nama Yesus sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Haleluya. Amin. Saya merasakan di Saat Teduh bersama kali ini itu ada pergumulan-pergumulan dosa di kalangan anak-anak Tuhan. Bukan sesuatu yang baru, bukan rahasia lagi. Setiap kita itu masih bergumul dengan kedagingan. Makanya saya ingin sekali membawa sebuah pesan yang sangat penting untuk memerdekakan. Karena anak Allah, Yesus Kristus sudah memerdekakan kita. Saya berikan judul, lepas dari kebiasaan buruk. Setiap kita punya kebiasaan buruk. Tidak tentu seksualita, tapi setiap kita itu punya yang namanya bibit bobot bebet, Adam dan Hawa. Dan kita harus ingat bahwa kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Dan jikalau kita melihat seseorang dibelenggu sama setan, kita harus lepaskan. Kalau kita melihat seseorang dibelenggu sama kebiasaan buruk, nah itu nggak bisa asal tengking setan. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui agar seseorang itu mindsetnya betul-betul dilepaskan oleh Tuhan. Dimulai dengan cara pandang, ya. Yang penting kita percaya dulu bahwa dalam Kristus ada pengharapan. Dalam Kristus ada sukacita. Dan dalam Kristus ada kemenangan. Buka bersama dengan saya Roma pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 14. Judulnya mati dan bangkit dengan Kristus di Alkitab kita, tapi saya baca langsung ayat 11 saja. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, kata Paulus, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Katakan kasih karunia. Kasih karunia. Atau bahasa Inggrisnya grace. Kita diberi amazing grace, bukan crazy grace. Hati-hati dengan pengajaran yang agak liar di luar. Tentang kasih karunia itu kita bebas untuk berdosa. Toh Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. I know. Tapi bayangkan kalau kita sama Tuhan itu mempelai pria wanita, pasangan suami istri aja di atas muka bumi. Pernikahan itu kan seumur hidup hingga kematian memisahkan. Asal bukan sesuatu sifatnya perselingkuhan, apapun pemisahan tidaklah bisa dibenarkan. Itu pun ada prosesnya ya, sekalipun kalau ada orang yang berselingkuh, mengkhianati pasangannya, kita selalu akan usahakan bagaimana caranya mereka dipulihkan. Tapi ingat ya, sekalipun pernikahan itu mengikat, kasih karunia itu kuat. Bukan berarti kita bisa semena-mena sama pasangan kita. Misalkan kalau saya ajak pasangan istri saya berantem tiap hari 3 kali kayak orang makan, pasti akan ada solusi lah. Bagaimanapun juga pasti akan ada kasih karunia untuk pulih-pulih lagi, sorry lagi. Tapi masa kita sengaja sih? Mana bisa pernikahan happy kalau kita sengaja menyakiti. Demikian pula persahabatan dengan kawan. Gimana bisa langgeng pertemanan kita kalau kita secara sengaja dan kita kurang peka. Dan bukan sengaja sih, tetapi kita kurang hati-hati. Anything that you value, you'll be careful with it. Apapun yang Anda hargai, pasti Anda dengan hati-hati menjaganya. Misalnya biji mata kita cuma 2. Masukkan debu aja kerasa. Kita jaga, kita tutup mata kita kalau angin keras. Apalagi ada pasirnya. Apapun yang Anda hargai, pasti Anda jaga. Jagalah hidupmu dari kebiasaan buruk yang melukai hati Allah. Yang mendukakan Roh Kudus. Tidak semua dosa itu menghujat Roh Allah. Itu yang ditakuti. Karena dosa ini tiada ampunnya secara kekekalan loh ya. Hendaklah kemungkinan besar kalau kita khawatir kita akan menghujat Roh Tuhan. Kemungkinan besar kita tidak akan pernah menghujatnya. Karena orang yang menghujatnya tidak akan pernah khawatir soal itu. Tapi mendukakan Roh Kudus berkali-kali kita lakukan. Kadang-kadang kita itu jatuh bangun di area yang sama.
Kalau Tuhan itu kita hargai, kita jaga. Kita jaga perasaannya. Kalau Roh Kudus di dalam diri kita diberikan dengan penuh cemburu. Dari sisi Allah, Dia impartasikan itu agar kita itu bisa mengasihinya. Agar kita bersekutu dengannya. Jangan didukakan. Sekalipun Tuhan bisa ngampuni kita lagi dan lagi seperti suami istri tadi. 3 kali sehari terus menerus gitu ya tetap mau. Emangnya ada jalan lain kalau nggak ngampuni? Tuhan juga jalan buntu, bukan karena Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan itu Maha Kuasa, tetapi Tuhan memilih untuk terus mengampuni kita. Apalagi, masa mau dengan senang hati melemparkan kita ke api neraka? Tuhan pasti mengejar kita, kemanakah kita dapat pergi menjauhi Roh-Nya. Roh Kudus akan kejar Anda dan saya sampai kita bertobat. Dan Tuhan tetap akan menerima kita, sekalipun kita kembalinya seperti si bungsu berdarah-darah. Compang-camping juga. Tapi hubungan kita sama Tuhan gak akan pernah bisa manis. Pernikahan yang saling melukai bukan hanya secara sengaja, kadang-kadang nggak sengaja, tetapi kan dianggap remeh gitu, digampangkan. Akhirnya nggak sengaja, tapi terus-terusan. Pernikahan gitu mana bisa romantis. Mana bisa jadi berkat buat anak cucunya. Dilihat orang lain juga nggak enak, jadi batu sandungan. Kok gitu ya pernikahan sama-sama anak Tuhan. Jangan percaya, asal percaya kasih karunia itu murah. Kasih karunia itu memang diberikan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu dengan memberi nyawa. Tapi kalau kita yang mengerti kasih karunia itu harganya apa, kita akan menghargainya. Hati-hati dengan semua pengajaran-pengajaran yang nggak menentu di luar situ. Tetap pelajaran yang saya berikan hari ini, firman yang saya bagikan, tetap di dalam kategori kasih karunia. Namun judulnya tegas, yaitu lepas dari kebiasaan buruk. Apa yang bisa melepaskan kita dari kebiasaan buruk? Yaitu tadi kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 14. Tapi kita hidup di bawah kasih karunia. Sekarang saya jelaskan kasih karunia itu, bagaimana ia bekerja untuk membebaskan kita. Yang pertama dibebaskan adalah mindset atau paradigma. Disinilah biasanya kelakuan itu bermula. Anything behavioral, segala sesuatu yang sifatnya tindak tanduk seseorang, itu dimulai dari benaknya. Makanya Tuhan itu tahu di Alkitab dikatakan bahwa dosa bertutur bukan di kelakuan, bukan di kaki tangan, bukan di kemaluan, maaf ya kalau orang dosanya perzinahan. Dosa itu bertutur di lubuk hati orang fasik. Dimulai dari inside, inner man-nya. Manusia rohnya itu mati atau belum berserah. Mari kita baca sekali lagi ayat 11 saya jelaskan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bagaimana kita memandang diri kita perlu koreksi dari Allah. Karena manusia itu jatuh. Anak kecil pun belum ada yang mengajarinya. Kok bisa ya dia itu berbohong misalnya. Padahal tadi pecahkan vas bunga. Atau misalkan kalau ada anak kecil sudah bisa tahu baik dan benar. Sudah bisa tahu apa yang baik, apa yang tidak, apa yang benar, apa yang salah. Kok bisa ya? Anak kecil itu tidak pernah dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis, dicintai, kata-kata positif, dihujankan, dia selalu dibangun, gambar dirinya sebaik-baik mungkin, lalu tiba-tiba sekelibat aja di luar sana, temennya ngomong apa, dia pulang berkata, aku mau mati aja, aku mau mati aja. Siapa yang ngajari ya? Pengkhianat kita adalah tubuh Adam dan Hawa. Nggak ada yang ngajari dia. Padahal dia itu dari keluarga yang sangat takut akan Allah. Bukan cuma takut akan Tuhan, tapi keluarga yang sangat sehat. Pulang-pulang bisa mengasihani dirinya sampai tidak mau hidup lagi. Kok bisa ya? Jadi, untuk supaya kita itu bisa menang terhadap kebiasaan buruk, kita harus tidak cukup jadi orang baik. Kita harus mendekat pada Kristus. Yes, kita harus bercermin sama firman Roma 12 katakan, pembaharuan akal budi, supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang sempurna. Supaya kita bisa mengerti dan mengenal kehendak Allah. Pembaharuan akal budi itu penting sekali. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Saya tanya, siapakah orang yang ada di cermin di depan Anda itu menurut Anda? Maksud saya, siapakah dirimu menurut dirimu sendiri? Aku ini siapa? Who am I?
Jangan izinkan dunia yang mendikte Anda. Dan jangan izinkan perasaan kita mempermainkan kita. Kalau kita mau bebas dari dosa, belenggu dosa, kebiasaan buruk juga, kalau kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kasih karunia, dan dengarkan Kristus. Jangan entertain, jangan manjakan pemikiran sendiri. Jangan entertain, jangan manjakan perasaan. Selalu hidup orang benar itu berdasar firman. Hidup orang benar itu oleh iman. Iman kepada firman. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ini dia firmannya. Anda dan saya, kita sudah dead, sudah mati bagi dosa. Tapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini membuat kita jadi mengerti sekarang. Misalnya, ada orang salahi Anda. Ada orang salahi kita. Ada orang salahi saya nggak terima. Saya berkata, Tuhan susah sekali mengampuni. Seolah-olah sebuah opsi, ya kan? Mana ada kalau orang misalkan ditodong senapan seperti ini. Ya kan? Uang atau nyawa? Kita nggak punya opsi, nggak punya pilihan. Kasih uang, kalau nggak nyawa. Bukankah waktu kita disalahi seseorang, kita bergumul, ada orang bergumul tuh sampai, wah, sampai bagaimana gitu rasanya seperti orang yang mau melahirkan. Saya bisa apa ya? Saya bisa mengerti, saya bisa empati bahwa itu susah sekali. Tapi jangan bicara dalam pengakuan mulutnya seolah-olah itu masih sebuah pilihan. Itu terserah gua. Susah Tuhan untuk mengampuni. Wah, aku gak bisa mengampuni, susah mengampuni. Emangnya kita punya pilihan? Tuhan Yesus gak ngomong, susahnya mengampuni kamu, susahnya mengampuni dirimu, susahnya mengampuni. Tuhan Yesus gak berkata begitu terhadap kita waktu di Kalvari. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan memberikan cuma-cuma. Orang salah kita, ampuni. Minimal kalau perasaan Anda belum ngikut pengakuan mulut. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kuasa itu tidak jauh, firman itu ada di mulut kita. Dia pedang bermata dua. Barang siapa percaya dengan hati, mengaku dengan mulutnya, dia dibenarkan. Kita nggak berkata, Tuhan, aku udah bisa ampuni dia, tolong aku. Bukan, pengakuannya salah. Itu berarti masih hidup dia. Tuhan, aku nggak bisa. Emangnya punya pilihan, bantu aku untuk mengampuni. Lebih baik begini, Tuhan, aku mengampuni orang itu, karena Engkau sudah mengampuni aku. Dengan iman aku ampuni dia, dalam nama Yesus. Nanti lihat ya, yang ikut bukan hanya perasaan, keputusan. Tadinya kita mau balas dia, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kita jadi sungkan karena tadi kita berdoa, Tuhan aku sudah ampuni dia. Dengan iman aku ampuni. Kalau aku tidak bisa mengasihi dia, aku kasih dia dengan kasih Yesus. Aku ampuni dia dengan iman karena Engkau sudah mengampuni aku dulu. Dan aku percaya Tuhan sudah ampuni saya 2000 tahun yang lalu. Hendaknya cara begini kamu memandangnya. Bahwa kamu sudah mati bagi dosa. Sekarang kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Aduh, gimana ya? Pelayanan gak ya? Pelayanan gak ya? Males aku pelayanan. Pelayanan juga dapat apa segalanya? Seolah-olah pilihan. Bukankah Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, untuk melayani. Sebagaimana aku melayanimu dan mencuci kakimu, lakukan ini satu dengan yang lainnya. Bukankah hidup kita sudah dibeli? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dan hidup yang aku hidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman di dalam Dia yang mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya. Bukankah kita itu dibeli dengan darah? Bukan lagi, I feel like melayani. Aku rasa aku kepingin pelayanan. Hari ini aku mut-mutan. Nggak kepingin tuh pelayanan. No. It's not about your feeling. Gini cara memandangnya. Gambar diri kita harus ke arah Tuhan. Bukan semau diriku. Kalau kita begitu ya, kebiasaan buruk pun satu-satu mati nanti. Karena manusia roh kita jalan. Karena manusia roh kita makan. Ini yang saya sebut bahwa terjadi sebuah personal faith atau iman pribadi yang bertumbuh. Kita jadi ngerti bahwa ini Tuhan yang suruh dan ini kehendak Allah. Dan kalau Tuhan yang suruhkan, Tuhan pasti memberi kekuatan.
Dan kalau ada sesuatu yang bocel-bocel di dalam diri kita, karena mungkin terluka, namanya panah api si jahat kadang-kadang kena. Lewat kata-kata teman, lewat perlakuan, ditipu orang, dilecehkan, difitnah, atau bahkan kita sendiri merasa hidup ini nggak fair. Tapi saya percaya loh ya, kalau kita itu biarkan gambar diri kita itu ke arah Tuhan, lebih gampang untuk sembuh loh. Kita itu bisa mengalami ini, namanya terjadi healing sendiri. Bisa terjadi kesembuhan inner healing dengan sendirinya di dalam diri kita. Apalagi kalau didoakan orang, wah langsung berubah dari kepahitan jadi kemanisan. Didoakan orang itu langsung dengan mudah menerima urapan. Ada orang yang didoakan itu nggak mempan. Didoakan itu kayak seolah-olah jenis ini nggak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Kita sebut nama Yesus saja sudah ngalir Roh Kudus dalam hidup kita. Please dikoreksi gambar dirinya. Lebih tepatnya paradigma your world view about life. Cara pandang kita tentang hidup ini. Mau tahu siapa orang yang di depan cermin saya setiap pagi sebelum saya ke kantor kerja, saya melihatnya? Orang itu sudah mati. Yang kulihat di dalam dirinya adalah kehendak Yesus setiap hari. Dan saya tinggal ikuti aja. Hidupku bukannya aku lagi. Orang itu sudah mati. Dia sudah dibeli. Bukan jadi budak, tapi jadi anak. Tapi nggak boleh kalah jadi budak. Budak itu bekerja karena terpaksa. Anak bekerja karena kasih. Budak itu taat karena takut. Anak taat karena menghormati. Wow! Cara kita mengalahkan kebiasaan buruk adalah tidak lagi melihat kebiasaan buruk sebagai suatu pilihan, opsi. Aduh, ini lagi. No, kita bisa berkata kepada dia, kamu majikan lama. Aku udah dibeli, sorry ya. Antara kau dan aku ada jurang pemisah. Udah nggak boleh. Bukan berarti kita nggak bisa jatuh. Tapi kita nggak bisa lama-lama, sekalipun kalau kita jatuh. Nggak mungkin bisa. Aduh, percuma. Aku minta ampun, nanti jatuh lagi. Lakukan sekali lagi. Nggak bisa. Seolah-olah ada opsi. Udah nggak ada pilihan. Pernah sekali suatu hari waktu saya baru bertobat terima Tuhan. Saya mikir-mikir, kok enak ya dosa ini. Saya mau coba. Atau lebih tepatnya, saya mau jatuh lagi. Pada waktu saya mikir-mikir, ya enggak. Terbesit keluar suatu suara. Dan saya nggak tahu itu Roh Kudus, tapi hari ini ketika saya dewasa rohani, saya mengerti. Itu Roh Allah. Suara itu bunyi gini. Philip, seolah-olah kamu masih punya pilihan. Kaget saya. Siapa yang ngomong sama saya? Bukan audible sih, tapi jelas sekali. As if you still had a choice. Saya nangis langsung berlutut. Saya masih ingat kok waktu itu. In a public place, tapi saya nggak lihat orang lain. Tapi saya masuk ke mobil saya. Saya pulang ke rumah, saya berlutut. Saya berkata, Lord, I'm so sorry. Sorry Tuhan. Aku bertindak seolah-olah masih hidup. Aku hidup lagi. Tapi kan hidupku bukannya aku lagi. Demikian hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tapi kamu hidup bagi Allah. Dalam Kristus Yesus ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kadang-kadang kita itu malin kundang. Atau lupa kulitnya tuh si kacang. Kenapa orang bisa sombong? Hayo. Karena dia lupa kalau dia itu berhutang sama Tuhan. Coba kalau kita ubah paradigma kita, sombong bukan lagi momok yang harus kita kalahkan. Otomatis rendah hati. Memang gak serendah-rendah, masih terus perlu direndahkan sama Tuhan. Perlu belajar rendah hati maksudnya di tangan Tuhan yang kuat. Supaya Tuhan meninggikannya. Tapi orang sombong itu musuhnya bukan kesombongan. Musuhnya pikun atau lupa. Sebab kalau kita ingat kita ini siapa. Orang Malaysia katakan alamak. Apa yang aku sombongkan ya. Jadi cara menanggulangi kebiasaan buruk itu pada akar. Bukan pada bulir tangkainya. Jangan perang itu di medan yang salah. Mau perang itu perang di oyotnya. Pratanda kalau misalkan kalau kita demam itu kan mungkin ada virus. Panas. Jangan hanya sikat gejala. Coba cari tahu duduk masalah. Duduk perkara kita mungkin bukanlah suhu tinggi itu. Meskipun 38, 39, apalagi kalau 40 itu mungkin demam berdarah. Coba tanya sama dokter, pergi ke dokter agar ditemukan biang keroknya.
Mengapa aku bisa sombong hari ini? Kenapa aku bisa remehkan orang lain? Kamu kok tidak sehebat aku. Why? Karena kita lupa panggilan kita. Bahwa kita diberi lebih ekstra supaya orang lain yang kurang kita angkat. Luar biasa ya. Saya ngerti sekarang, makanya itu tubuh dosa tidak lagi, jangan berkuasa. Dosa itu bukan perbuatan, dosa itu kuasa pikiran. Lalu keluar perbuatan, misalnya kalau setiap hari kita lihatnya kekerasan, cepat lambat pasti kita berbuat kekerasan. Setiap hari lihatnya pornografi, ya pasti jatuhnya dalam percabulan. Makanya itu berdoalah sama Tuhan. Berdoa begini, saya kasih contoh ya, cara berdoa ya, untuk lepas dari kebiasaan buruk. Ini bukan hafalan, tapi ambil prinsipnya. Tuhan, please break my bad habits. Tolong hancurkan kebiasaan burukku. Kecanduan terhadap pornografi misalnya. Atau kecanduan terhadap video games. Atau merokok, vaping, atau omong kotor, sumpah serapah, aku nggak bisa berhenti nih rasanya. Ya, atau mungkin kekerasan, atau mungkin kesombongan, suka menghina orang. Aku tuh cenderung untuk naik pitam, tapi bukan pitamku yang naik. Yang lebih sering adalah naik egonya. Tuhan tolong aku Tuhan, hancurkan kebiasaan burukku, sehingga, nah ini kuncinya. Ini disinilah tubuh dosa kehilangan kekuatannya. Sehingga aku merasa tidak perlu melakukan itu lagi. Loh, tidak perlu bukan berarti nggak bisa loh. Hari ini pun kita yang udah penuh Roh Kudus, kalau kita mau jatuh dalam dosa, bisa. Kita masih ingat caranya. Agar saya merasa tidak perlu melakukan itu lagi. That I may feel that I do not have to do it again. I do not need to have it at all. Aku bahkan tidak perlu. Aku merasa aku tidak perlu pegang rokok itu lagi untuk aku happy. Aku bisa tanpa itu berbahagia. Atau vaping itu lagi. Atau narkoba. Nah ini bukan berarti kita jadi Pinocchio atau kita tiba-tiba dibuat tidak sanggup berbuat dosa. Tidak. Tapi tubuh dosa kehilangan kekuatannya. Yang tersisa hanyalah pilihan. Dan aku mau memilih untuk taat. Bukan berarti mudah. Kadang-kadang pun orang yang pernah mengisap barang-barang terlarang. Setiap kali lihat aja atau dengar aja mungkin bisa merasa gimana. Apalagi kalau tercium baunya ya kan. Mungkin juga dorongan seksualita. Namanya orang normal, hormonal. Kelihatan atau nggak kelihatan, kadang-kadang hanya pikiran. Bisa kepingin melakukan sesuatu terhadap itu. Tetapi ingatkan aku bahwa aku tidak perlu itu semuanya. Nah kuncinya di mana? Ini juga menjadi suatu jawaban bagi orang tua yang anak-anaknya kecanduan ini, kecanduan itu. Supaya kita mengerti ternyata masalah kecanduan itu bukan terhadap benda. Bahkan bukan terhadap gambar atau image atau bayangan, bukan. Sebenarnya yang ginian itu subur di hati yang hampa. Jadi kita mengerti sekarang misalnya masalah youth anak muda hari ini. Itu lebih banyak ke loneliness sih. Bukan narkoba. Itu adalah pelampiasannya. Bukan ke pornografi, ke seks bebas. Itu orang membutuhkan intimacy karena mereka nggak dapatkan di rumah. Tidak bisa semerta-merta salahkan papa mama yang enggak. Tetapi kita harus mengerti dulu bahwa masalah kecanduan itu seringkali bukanlah kecanduan itu sendiri. Tapi hati yang lonely. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Jadi ada yang namanya menyerahkan anggota tubuh ke dosa. Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Senjata kelaliman itu artinya self-destruct. Bukan hanya menghancurkan orang lain, tapi dalam perjalanan menghancurkan orang lain itu kita hancurkan diri kita sendiri dulu. Itulah senjata kelaliman. Disinilah muncul semua macam dosa, masturbasi, segala sesuatu yang sekarang yang dari zaman dulunya menjadi permasalahan wahid anak-anak muda. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu, anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Kenapa mereka menyerahkan tubuhnya, anggota tubuhnya kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata? Karena mereka tidak punya visi dalam hidup mereka akan menjadi senjata Allah. Orang yang tahu bahwa hidupnya akan dipakai Tuhan biasanya lebih kuat berkata tidak pada tawaran dosa. Tapi orang yang tidak punya pegangan hidup
dan tidak punya kasih papa mama lagi, dan tidak punya aktivitas yang berguna, orang seperti itu cepat lambat pasti akan menyerahkan satu persatu anggota tubuhnya untuk dipakai oleh dewa kesia-siaan. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Bagus ini. Serahkan diri kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, kita sudah tahu itu. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Siap untuk setengah kalimat terakhir. Untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini visi dari Tuhan. Bukannya aku nggak boleh berbuat ini, tapi pertanyaannya, mengapa aku harus berbuat itu? Kan aku mau ke situ. Mengapa aku buang hidupku? Kalau aku punya masa depan penuh pengharapan. Kalau kita tahu kita hendak dipakai oleh Tuhan, misalnya seorang pemimpin pujian, 1 jam kemudian akan tampil di depan ribuan, dia pasti akan persiapan. Kalau kita itu punya harapan di depan untuk dipakai oleh Tuhan, kemungkinan besar 1 jam di sini sekarang ini, sebelum saat itu, bukan 1 jam kali, itu kiasan, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, kita akan jaga hidup kita. Demi apa? Yang bujangan, karena aku tahu, nanti keluargaku dan pernikahanku akan diberkati Kristus dan dipakai oleh Tuhan. Anak-anak muda harus punya visi demikian. Teruna-teruna mendapat penglihatan. Orang-orang tua yang sudah menikah pun juga sama. Jangan kehilangan tujuan. Setelah menikah jadi biasa. No. Sekarang milikilah visi yang turun ke bawah. Kami berdua harus mengerjakan keselamatan termasuk pernikahan yang Tuhan percayakan. Bukankah kami ini diberkati di pelaminan? Demi apa? Demi supaya anak-anak kami satu-satu akan menjadi hamba-hamba Tuhan. Bukan jadi pendeta, nggak tentu. Jadi hamba-hamba Allah dalam hidup ini. Bisnis juga sama. Kalau kita halalkan segala cara, korupsi dan sebagainya. Kalau kita tahu bahwa usaha kita ini akan turunkan nanti. Kita nggak mau menurunkan masalah ke keluarga anak kita kan. Dan bukan hanya itu, akan jadi kesaksian. Belum lagi jadi bendahara kerajaan sorga. Kita akan jaga hidup kita. Tubuh kita akan jaga karena kita tahu ini maraton panjang. Visiku belum terjadi yang dari Tuhan Yesus Kristus datangnya. Untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa ayat 14. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Oh, kita nggak berada di bawah hukum Taurat berarti kita bebas dong. Di atas kita nggak ada atap. Salah. Diganti plafonnya. Hukum Taurat sama kasih karunia lebih tinggi mana? Hukum Taurat diturunkan ke Sinai. Kasih karunia langsung dari sorga. Yang satu dari gunung, yang satu langsung dari tahta. Di bawah hukum Taurat diangkat, bukannya ditiadakan tuh hukum Taurat, tapi digenapi dalam diri Yesus. Yesus malah justru upgrade itu. Kalau dulu berbuat sesuatu itu baru berzina. Sekarang melihat saja sudah berzina dalam hati. Kalau dulu asal tidak tertangkap basah. Sekarang jaga hati dalam segala waspada. Hebat enggak Tuhan itu? Kasih karunia itu lebih tinggi. Tanpa visi liarlah rakyat. Perlu loh punya visi. Karena kasih karunialah yang memberi kita hak untuk berkata tidak kepada dosa dan segala godaannya. Segala usia ini. Pesan ini segala umur. Nggak hanya untuk orang muda. Terus terang, orang mau sampai umur 40 ke atas, 50, 60, 70, nggak ada bedanya. Pernahkah Anda dengar di dalam news atau dalam berita, kakek-kakek tua melecehkan seorang muda? Nggak ada bedanya. Tubuh ini kan hanya casingnya. Dosa itu bertutur di lubuk hati. Kebiasaan buruk itu mesti mati dan cara matikan cuma satu. Kalau kita punya tujuan hidup lebih tinggi, kita nggak perlu itu. 3, rangkuman kita. Lepas dari kebiasaan buruk. Nomor 1, koreksi gambar diri yang salah dengan doa dan firman Allah. Dikoreksi. Jangan hanya sekedar dengar firman, baca Alkitab, tapi bercermin hidup itu dengan itu. 2, tadi kan ada menyerahkan ke Allah kan, sebagai senjata kebenaran. Gunakan waktu yang ada dengan bijaksana untuk perkara yang berguna. Gunakan waktu yang ada. Anggota tubuh diserahkan kepada Allah sebagai senjata kebenaran. Itu praktisnya gimana ya? Kan nggak mungkin saya berkata, Tuhan ku serahkan. Ku serahkan itu kan perlu lewat waktu.
Misalnya pada saat saya boleh memilih saya mau tidur malas-malasan atau saya perlu berdoa. Nah kalau itu malam hari ya tidurlah. Tapi kalau itu pagi waktu-waktunya saat teduh ya saya mau berdoa. Aku serahkan ke Tuhan bukan pada kemalasan. Contoh bukan pada dosa saja. Bukan pada dosa saja kita harus waspada. Pada saat saya melalui waktu, saya mau gunakan waktu itu untuk perkara yang berguna. Dan saya mau pakai waktu dengan sengaja dan bijaksana. Sehingga anggota tubuh saya aktif untuk melayani Tuhan melalui Kronos atau melalui TikTok waktu. Jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12 lagi. Saya mau gunakan tubuh saya. 3, temukan sukacita dalam sebuah visi yang mulia untuk kerajaan Allah. Coba saya tanya, keluarga Saat Teduh Bersama, saya tanya secara pribadi, what is your vision? What is your ultimate vision? Visi kita ya adalah, tahun depan aku mau jadi tahun ini, aku mau jadi orang yang lebih baik lah, aku mau lebih sukses lah, aku bisa nabung, beli rumah. Ya itu goal lah ya. Apa satu visi hidupmu yang Anda anggap sebagai visi mutakhir, visi terakhir? Dengan itu, untuk itu kau hidup, dengan itu kau mati. Atau kalau Tuhan datang lagi. Apa itu? Belum ada? Carilah. Kalau saya mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat, dengan umat Tuhan mengembalakan mereka sebaik-baiknya karena saya pendeta, dan memuridkan 1 juta murid. Itu visi saya. Untuk itu saya hidup. Dengan itu saya siap mati. Dan setiap hari saya pikirkan hanya itu. Jaga kesehatan untuk itu. Jaga kekudusan untuk itu. Dan tentunya untuk keluarga yang bersama-sama dengan saya. Untuk membuat itu terrealisasi terjadi. Dan seluruh keluarga Gereja Mawar Syarat tercinta dan keluarga Saat Teduh juga. Jadi nanti ini tolong ditulis ya di komentar. Nanti ya. Ada 3 ini poin, nanti tolong tuliskan. Kira-kira gambar diri apa yang salah selama ini Anda punya, yang Anda ingin Tuhan, yang hari ini dikoreksi sama Roh Kudus. Tuliskan. Yang pertama ya, saya selama ini merasa bla bla bla, tapi Tuhan ubahkan cara pikiran saya. Lalu gunakan waktu yang ada dengan bijaksana untuk perkara yang berguna. Kira-kira apa yang ke depan Anda mau lebih sering lakukan? Misalkan, tuliskan. Lalu yang ketiga juga, tuliskan visi hidupmu satu itu apa. Aku mau lewat karirku, nanti aku bisa memberkati banyak orang miskin. Lewat karir saya, aku bisa membangun gereja-gereja. Ikut terlibat dalam penyebaran firman Tuhan. Misalnya, tuliskan itu. Nanti lihat ya, itu sebagai catatan Anda. Kami baca tidak baca, itu nggak sepenting Anda yang menuliskannya, membaca dengan mata sendiri. Saya percaya itu akan menjadi pegangan Anda. Kebiasaan buruk apapun juga pasti akan sirna. Tidak ada kata sukar kalau kita bisa menghayati firman hari ini. Haleluya.